Para sahabat Rema yang dikasih Tuhan, salam sejahtera, salam sukacita, salam sehat untuk Anda semua. Hari ini Kamis 1 Februari tahun 2024, kita akan merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Dan kita akan mendalami tema melaksanakan tugas kemuritan dalam kuasa Roh. Para sahabat Rema yang dikasih Tuhan, setelah saya membaca dan merenungkan bacaan Injil yang pasti juga Anda Anda dengarkan, saya spontan teringat akan 3 godaan Yesus yang ia alami sebelum dia melaksanakan tugas publiknya. Yesus menghadapi cobaan yang pertama soal materi, harta benda, soal makan dan minum, lalu yang kedua soal kekuasaan, dan yang ketiga soal popularitas, soal gengsi harga diri. Para sahabat Rema, ketika orang itu menyandarkan kekuatannya pada harta benda, hanya pada soal makan dan minum, dia akan mudah sekali jatuh dalam kerakusan. Orang menimbun harta benda dan tidak jarang ia akan menghalakan segala cara termasuk dengan korupsi. Yang kedua, ketika orang mempertahankan kekuasaan, ingin berkuasa, ingin memerintah, ingin menikmati fasilitas dalam kekuasaan, ingin menguasai segala hal, dia akan bersikap otoriter, menabrak aturan dan mengorbankan orang lain. Itu bahaya godaan kekuasaan. Dan para sahabat Rema, godaan popularitas harga diri. Ketika orang ingin populer, ingin mengangkat harga dirinya, ingin mengangkat gengsinya, dia hanya menerima kata iya, tidak menerima kata tidak. Dia senang disanjung-sanjung, senang dipuji-puji, dan akibatnya dia hanya akan menjadi pribadi yang palsu. Dia akan memoles sedemikian rupa supaya dirinya terkenal dan sungguh disukai oleh banyak. Para sahabat Rema yang terkasih, apa yang dikatakan atau pesan Yesus kepada 12 murid yang diutus berdua-dua, Yesus mengingatkan akan godaan itu. Yang pertama, Yesus memberikan kuasa Roh Kudus kepada para murid supaya dia mampu mengalahkan godaan, mampu mengalahkan kuasa jahat, tetap on the track pada perutusan, tidak mengabdi pada suka dan tidak suka, tetapi sungguh dia berada dalam jalan Tuhan. Kuasa Roh dianugerahkan kepada para murid supaya dia tetap memegang kehendak Allah sebagai hal yang harus ia perjuangkan, harus ia usahakan. Lalu yang kedua, Yesus mengingatkan kepada para murid, jangan membawa kepemilikan secara berlebihan. Bawa 1 sandal, 1 baju, tongkat saja, supaya apa, saudara-saudari? Para murid tidak tergantung pada fasilitas, tidak mencari fasilitas, tidak menyandarkan diri pada fasilitas, tetapi sungguh-sungguh menyandarkan diri pada Allah. Dan orang harus berani mengatakan cukup untuk apa yang ia peroleh. Ketika orang itu menyandarkan pada fasilitas, pada materi, dia mempunyai bangunan yang tidak kokoh. Dia mudah roboh karena apa? Materi itu sifatnya relatif dan mudah musnah. Lalu yang ketiga, para sahabat Rema, Yesus mengingatkan melaksanakan tugas kemuritan itu tidak harus menyenangkan semua orang. Ada kalanya, ada resiko dia ditolak. Dan orang-orang yang melaksanakan warta kerajaan Allah, melaksanakan atau mewujudkan kebenaran dan kebaikan dalam kacamata Allah, dia harus siap untuk tidak populer, siap untuk tidak disenangi, siap untuk ditolak,
Dan Yesus mengatakan murid harus berjalan terus untuk mewartakan Injil. Para sahabat Rema, saya dan Anda diutus untuk mewartakan Injil Allah, kebenaran dan kebaikan Allah, warta keselamatan. Dan kita diingatkan oleh Yesus akan menghadapi godaan-godaan yang sudah dialami oleh Yesus. Mari kita mohon kepada Allah untuk memberikan merahmati kita dengan kuasa rohnya, supaya kita tetap on the track melaksanakan tugas kemuridan kita dalam kuasa. Keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah. Berkat Allah turun kepada para sahabat Rema dan seluruh anggota keluarga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.